Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 2 dalam praktikum ekonomi koperasi dan UKM. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi kendala dan permasalahan yang dihadapi UKM selama perkembangannya. Untuk lebih memahami materi, kelompok kami menggunakan Maicih sebagai studi kasus. Sebelumnya perkenalkan, anggota dari kelompok 2, saya sendiri Lailatul Nikmah, kemudian ada Leonita Arsinta, Fauzia Mutia, Jihan Fadila, dan Iqbal Gilang Purnama. Nama saya Iqbal Gilang Purnama, NIM H141900014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik pembahasan yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, juga latar belakang. Latar belakang, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling banyak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai hingga 64 juta. Jumlah tersebut merupakan 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 2018, UMKM Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta orang dan menyumbang hingga lebih dari 8,5 triliun rupiah terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pangsa pasar yang telah meluas hingga berskala internasional membuat UMKM berperan pula dalam pemasukan devisa negara. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017 menyatakan bahwa devisa negara yang berasal dari pelaku UMKM mencapai hingga 88 miliar rupiah. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu 1. Profil UMKM dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Maicih. Yang kedua, strategi manajemen UMKM menghadapi kendala dalam pengembangannya. Dan yang ketiga, peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan UMKM tersebut. Saya, Fauzia Mutia, akan membahas profil UMKM dan kendala yang dihadapinya. Perusahaan Maicih didirikan pada bulan Juni 2010 oleh Dimas Ginanjar Merdeka atau yang kerap disapa Bob. Pilihan Bob membuka usaha berawal dari kesukaannya menyantap keripik pedas yang sudah menjadi kebiasaan dan kegemarannya sejak kecil. Keripik merupakan kudapan ringan yang sudah dikenal dan membudaya di kalangan siapapun, terutama di kalangan orang Sunda. Budaya keseharian dan makanan seperti ini seolah sudah menjadi tradisi sehari-hari. Kita lihat saja, keripik mudah ditemukan di warung-warung kecil. Awalnya, nama Maicih hanya sosok fiktif seorang nenek penjual keripik pedas yang bergerilya di medium internet melalui akun Twitter @Maicih. Sosok Maicih digambarkan dengan sosok seorang nenek yang penuh kesederhanaan dan kehangatan, penyuka tradisi Sunda, namun akrab dengan budaya kontemporer yang aktual dan kekinian. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi produk ini, yaitu munculnya pesaing baru dengan sistem produksi maupun sistem pemasaran dan penjualannya yang mengikuti Maicih. Harga produk Maicih juga relatif lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang terakhir, karena keripik ini terbuat dari bahan dasar singkong, maka proses penjualan relatif harus berjalan dengan cepat karena dikhawatirkan jika keripik tersebut tidak dibeli dengan waktu beberapa hari, maka keripik Maicih tersebut akan menjadi tidak garing dan berbau apek. Selanjutnya, saya, Leonita Arsinta Cinara, akan membahas strategi manajemen UMKM menghadapi kendala dalam pengembangannya. Semakin berkembangnya usaha, maka mulai muncullah beberapa kendala, seperti halnya yang dialami PT Maicih Inti Sinergi, yaitu adanya pesaing-pesaing bisnis baru. Maka dari itu, untuk menghadapi kendala yang ada, mereka telah memiliki beberapa strategi, yaitu yang pertama, membuat kemasan yang lebih menarik dengan balutan warna merah dan putih. Dengan bungkus baru ini, kualitas produknya lebih terjamin. Yang kedua, memperkuat jaringan distribusi melalui promosi dan komunitas. Saat ini jaringan distribusi Maicih sudah merambah luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, dan Inggris. Sistem bisnisnya menyerupai negara. Mereka menyebutnya Republik Maicih atau Negara Keripik Republik Icih. Di bawah
payung PT Maichi Inti Sinergi. Dalam Republik Maichi ini ada Presiden, Panglima Jenderal, Menteri, dan Jenderal beserta timnya. Lalu PT Maichi Inti Sinergi juga memberikan kepada komunitas penikmat Maichi yang disebut e-Cheers majalah gratis bernama e-Cheers Magazine. Lalu juga mempercantik tampilan websitenya dan terus menggencarkan promosi lewat media sosial terutama Twitter. Strategi yang ketiga adalah mendiversifikasi bisnis atau merek agar sustainable. Maichi mengembangkan bisnis townhouse yang akan dipasarkan pada Januari 2013. Lalu akan membuat hotel dan jaringan kafe yang menggunakan makanan serba ichi, misalnya pizzachi dan tom yum yumchi. Saya Jihan Fadilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan UKM Maichi. Berdiri pada tahun 2010, Maichi menghadapi sejumlah pesaing dengan produk serupa berkat keberhasilannya menjadi jajanan yang sangat digemari oleh masyarakat. Dengan begitu, Maichi mengambil tindakan untuk menggencarkan penjualan produk mereka dengan berfokus pada strategi promosi. Pada Desember 2012, Maichi berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Bandung Creative City Forum atau BCCF yang diketuai oleh Bapak Ridwan Kamil dan juga Host the Host melalui acara penutup Hellar Fest yang bertajuk Cikapundung River Cinema. Maichi berkontribusi dalam penutup acara ini dalam segmen Popcorn Time by Maichi. Kesempatan tersebut tentu dimanfaatkan oleh Maichi sebagai media promosi bagi produk mereka. Selain itu, khusus untuk acara penutup Hellar Fest, Maichi juga membagikan produk yang sudah lama tidak diproduksi, yaitu nyacas popcorn ala Maichi untuk menarik konsumen dan membuat merek dagang mereka semakin populer. Kemudian, pada tahun 2017, Maichi berhasil melebarkan sayapnya dengan memasarkan produk mereka hingga ke kota Semarang. Bersamaan dengan UKM lainnya di kota Semarang, Maichi berpartisipasi dalam memeriahkan acara pagelaran seni budaya dan karya UKM yang diselenggarakan di Taman Wisata Mairokocho. Pagelaran itu sendiri diadakan oleh Asosiasi IUMKM Aku Mandiri DPD Kota Semarang yang bertujuan untuk mengapresiasi sekaligus memperkenalkan berbagai karya seni dan juga UKM Kota Semarang. Saya Lailatul Nikmah akan menyampaikan saran dan kesimpulan. Dalam menjalankan usaha atau bisnis tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kendala ataupun masalah. Jangan menjadikan masalah tersebut sebagai sesuatu yang buruk, namun harus dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dan motivasi agar pebisnis dapat terus meningkatkan standar produknya menjadi lebih tinggi dan lebih baik lagi. Dengan begitu tentunya produknya pun akan semakin dikenal lebih luas dan akan berimbas kepada bisnis tersebut menjadi sukses dan maju. Saran yang dapat kami sampaikan untuk PT Maichi Inti Sinergi yaitu PT Maichi harus meningkatkan penggunaan teknologi dan tenaga kerja yang efisien dan efektif agar mampu menekan biaya produksi, sehingga biaya produksi yang dapat ditekan akan menjadikan produk lebih terjangkau dan menguntungkan produk dalam menghadapi persaingan. Mengingat saat ini banyak produk-produk yang menyerupai Maichi dalam distribusinya, selain menggunakan platform sendiri yaitu sosial media maupun website Maichi, sebaiknya Maichi juga bermitra dengan mendirikan official store di berbagai platform e-commerce agar produk lebih mudah dijangkau masyarakat.